Ya, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir menemani Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 26 Juni 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, Polsek Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan melakukan sosialisasi Kamtibmas dan penyuluhan hukum kepada masyarakat bertempat di Balai Pertemuan Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Minggu sore kemarin. Pertemuan Polsek Torgamba bersama masyarakat terkait kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta membahas sejumlah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Keluhan dan permasalahan di tengah masyarakat antara lain maraknya peredaran narkoba, aksi pencurian, dan permainan judi online yang meresahkan masyarakat. Menanggapi hal ini, Kapolsek Torgamba AKP Sunipan Guru Singa menjelaskan pihaknya dalam hal ini memberikan edukasi hukum bagi masyarakat serta memberikan solusi untuk mengantisipasi situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Torgamba. Kami jelaskan di sini, saya selaku PLH Kapolsek Torgamba bersama rekan-rekan Kanit melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Ya, begitu juga kami sekaligus memberikan semacam edukasi kepada masyarakat sesuai dengan keluhan-keluhan yang kami terima. Jadi ini sudah kami lakukan ada kegiatan ketiga ya, dan ini sudah 3 kali kami lakukan di desa khususnya di Kecamatan Torgamba ini. Kepala Desa Pengarungan Yusuf Bahri Nasution mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan adanya pertemuan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal memberikan edukasi penyuluhan hukum dan mengantisipasi gangguan Kamtibmas di Desa Pengarungan. Sudi berkunjung, bersilaturahmi, sekaligus bersosialisasi tentang Kamtibmas, tentang undang-undang, tentang KUHP yang ada sekarang ini yang sedang disosialisasikan. Kami atas nama masyarakat dan seluruh perangkat-perangkat desa yang ada di Pengarungan mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Bapak karena telah sudi bersosialisasi dengan kami, sehingga dalam pertemuan ini dapat banyak yang kami dapatkan yang selama ini mungkin Bapak-Bapak Kepala Dusun tidak mengetahui. Ya, pemirsa, ratusan nelayan di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang antusias mengikuti kegiatan jamu laut dan ritual adat Melayu untuk memohon agar hasil laut meningkat sekaligus memperingati 3 abad Kesultanan Serdang. Beginilah suasana di lokasi ritual istiadat jamu laut yang berada di Desa Rugebo, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh para Kesultanan Serdang seperti Syekh Silau Laut Haji Ibrahim, mewakili Kesultanan Serdang Tengku Muhammad Haris Sinar, Tengku Rio selaku Ketua Yayasan Kesultanan Serdang, Tengku Mira Sinar, Raja Kesultanan Langkat, dan juga Muspika Kecamatan Pantai Labu bersama Kepala Desa Pantai Labu. Rangkaian ritual adat jamu laut ini mulai dengan membacakan doa-doa di depan wadah air yang telah disediakan, kemudian menaburinya dengan bunga dan jeruk purut. Air ini nantinya dapat digunakan para nelayan untuk menyiramkan sampan-sampan mereka yang diyakini agar terhindar dari para bahaya. Pada puncak kegiatan ritual jamu laut ini dengan meletakkan 1 ekor kerbau yang telah diambil dagingnya ke tengah laut. Kerbau tersebut diletakkan di tengah laut hanyalah tinggal kepala, kulit, jeroan, tulang, serta kakinya dan tidak boleh dimakan atau haram dimakan kaum muslim. Kerbau diarak menuju dermaga dan dibawa menggunakan sampan ke tengah laut, kemudian ditenggelamkan. Tokoh agama sekaligus Tuan Syekh Silau Laut Haji Ibrahim mengatakan seluruh rangkaian kegiatan ini adalah bentuk permohonan agar hasil laut dapat berlimpah dan dijauhkan dari mara bahaya untuk para nelayan yang mencari ikan di tengah laut.
laut, ya seperti ikan dan makhluk-makhluk lain selain manusia. Jadi terjadilah perjanjian sebetulnya. Perjanjian ini untuk keseimbangan kehidupan itu tadi, kepentingan manusia dengan keberadaan daripada makhluk-makhluk ini yang juga menjadi sumber kehidupan kita, seperti ikan misalnya. Ikan sumber kehidupan kita. Nah, ikan di laut ini juga mesti kita hargai, dan kemudian juga yang tinggal di laut itu bukan hanya ikan ya. Nah, mereka juga memiliki kehidupan yang tertentu di laut itu, makhluk-makhluk selain manusia. Nah, ini dibuat sebagai sebuah komunikasi, sebuah kesepakatan untuk membuat alam ini, kehidupan ini bisa lebih seimbang. Diharapkan kepada masyarakat pesisir senantiasa bersama-sama menjaga kelestarian alam baik di darat maupun di laut, serta mentaati norma-norma adat istiadat suku Melayu saat mencari ikan agar terhindar dari mara bahaya dan hasil tangkapan dapat berlimpah. Pemirsa, limbah fly ash dan bottom ash atau faba, sisa pembakaran pembangkit listrik tenaga uap memang sangat memprihatinkan dan berbahaya. Namun jika limbah tersebut dikelola dengan inovasi yang kreatif, bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat. Seperti halnya limbah PLTU yang berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang mengolah limbah batubara menjadi paving block dan batako. Pemanfaatan limbah batubara ini tentunya akan diperuntukkan sebagai corporate social responsibility bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Salah satunya adalah dengan membangun jalan desa dan rumah ibadah yang berada di sekitar PLTU Kecamatan Pangkalan Susu. Tidak hanya itu, pihak PLTU juga memberikan pelatihan bagi masyarakat dalam pengolahan limbah batubara sehingga keberadaannya bisa lebih bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Pelatihan ini bertujuan sebagai peningkatan perekonomian masyarakat sehingga nantinya mampu menjadi mata pencarian baru bagi masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai yang selama ini hanya berprofesi sebagai nelayan. Tidak hanya itu, rencananya PLTU juga akan bekerja sama dengan para kreator guna pemanfaatan limbah seperti pembuatan pupuk dengan bahan dasar limbah batubara dan produk lainnya. Officer Lingkungan Hidup PLTU Pangkalan Susu, Avandi Lubis mengatakan pemanfaatan faba untuk pembuatan paving block adalah dengan menggunakan sekitar 65 hingga 70% faba sebagai bahan campuran semen, pasir, air, dan kerikil yang nantinya akan dipressing dan dicetak dengan mesin hidrolik. Pemanfaatan faba kita di PLTU Pangkalan Susu ini, kita menggunakan sekitar 65-70% fly ash kita gunakan sebagai campuran pembuatan paving block di sini. Di mana sisanya adalah semen, pasir, air, kerikil. Nah, menggunakan mesin kita hidrolik dengan pressure ya. Dan hasilnya itu satu hari bisa mencapai 2.000. Keberadaan PLTU Pangkalan Susu saat ini mampu menangani pasokan listrik untuk wilayah Sumatera Utara sebesar 800 MW yang disalurkan interkoneksi. Ya pemirsa, gelaran kegiatan Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia PSBI se-Sumatera di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar berlangsung 2 hari telah usai menghasilkan pertemuan untuk berkomitmen tetap kompak mewujudkan bangsa berkarakter Indonesia maju. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Sumatera Utara M. Azril Nasution. Halo, selamat siang Azril, silakan laporan Anda. Ya, halo, selamat siang Azril. Ya, Azril, silakan laporan Anda. Ya, baik dan juga pemirsa selamat siang dan dapat kami informasi terkait perhelatan PSBI ini merupakan kegiatan budaya warga sangat istimewa karena mampu menghadirkan ribuan yang berasal dari sejumlah kabupaten kota provinsi Sumatera Utara dan sejatinya telah berlangsung sejak kemarin. Dalam kegiatan ini juga diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan
Gunung Simbolon, pelaksanaan ibadah, dan tentunya rapat kerja gabungan wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Simalungun dan juga Lanjut Budi, dapat kami sampaikan PSBI ini memiliki kerjanya, yakni mengedepankan keakraban. PSBI yang tentunya mengedepankan dan menghargai kepentingan seluruh ya, halo Bang. Iya, Azril, masih Baik, bisa mendengar suara dari studio? Siang Budi. Oh ya, baik. Azril, mungkin boleh dijelaskan perwakilan wilayah mana saja dari Sumatera Utara yang akan hadir pada Rakernas Marga Simbolon yang akan dilaksanakan pada 7 Juli 2023 mendatang? Baik, terkait perwakilan yang akan hadir di rapat kerja nasional nanti tentunya dari 33 kabupaten dan kota yang ada. Namun yang terpilih adalah Ketua INA dan juga Ketua AMA, yang artinya kelompok kerja pria dan juga Ketua kelompok kerja perempuan. Namun perlu kami sampaikan juga ke hadapan Anda, Budi, bahwa PSBI ini sejatinya merupakan kegiatan dan budaya warga Simbolon yang sangat istimewa, hadirkan ribuan peserta yang turut untuk melaksanakan rangkaian kegiatan yang positif terkait budaya seperti napak tilas Gunung Simbolon dan juga disusul dengan pelaksanaan ibadah. Terakhir ditutup dengan rapat kerja gabungan Sumatera. Dan dapat kami sampaikan juga pula ini tentunya memiliki pandangan dari cara kerja terkait kekompakan dan juga keakraban. Ini selaras dengan hadirnya ciri dan juga PSBI di tengah-tengah masyarakat. Tentunya saling menghargai dalam keberagaman dan juga perbedaan. Budi, PSBI ini hadir untuk seluruh lapisan masyarakat dan tak terkecuali di dalamnya adalah warga Simbolon. Ya, benar Budi, warga Simbolon, di mana hal ini dan martabat dari leluhur mereka untuk selalu melakukan kekompakan, keakraban dan juga kekeluargaan dalam berbagai hal kegiatan untuk memajukan bangsa ini, dan tentunya dapat membawa bangsa Indonesia ini agar memiliki karakter dan juga kokoh dan memiliki kekuatan. Dan lebih lanjut pula kami sampaikan kepada Anda dalam rapat kerja wilayah Sumatera kemarin menyatakan bahwa agenda rapat kerja nasional yang sejatinya pada tanggal 7 Juli 2023. Nah, dalam kegiatan rapat kerja nasional tersebut juga turut dihadirkan nuansa budaya seperti tenun dan juga disusul dengan kehadiran penyanyi dan juga berbagai, dan tentunya ada perlombaan terkait menyanyi dan juga melakukan dance. Namun yang paling terpenting adalah membawa nuansa etnik budaya itu sendiri. Kalau kita kaitkan terhadap budaya, ini memiliki antusiasme yang tinggi akan budayanya. Dari napak tilas Gunung Simbolon kemarin, meski di Anda pemirsa nampak masyarakat ini sangat dan begitu gembira untuk melakukan napak tilas, meski terlihat Anda ini jalanan penuh lumpur, berlubang dan terjal, namun mereka mampu untuk melalui hingga titik terakhir, yakni pelaksanaan ibadah di kaki gunung puncak Simbolon. Nah, dari sini kita dapat menggambarkan bahwa warga Simbolon ini memiliki sumber daya manusia yang sangat kompak, keakraban dan juga kekeluargaan. Nah, itulah mengapa pentingnya warga Simbolon ini melakukan rapat kerja dan tentunya nanti rapat kerja nasional. Dengan kegiatan ini juga kita memahami bahwa untuk mengeksplorasi hingga memberi eksistensi terhadap budaya adalah dengan mencintainya sendiri dan tentunya menghadirkan pemahaman terkait budaya kepada anak cucu kita nantinya sebagai bentuk upaya untuk dapat melestarikan budaya yang ada di Indonesia dan tak terkecuali budaya di Simbolon, Budi. Baik, terima kasih Azril atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali bekerja. Terima kasih, Budi.
Ya pemirsa, kita akan lanjutkan informasi selanjutnya berupa informasi haji. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tugas karantina Belawan Unit Kerja Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan dan pengawasan hewan rentan penyakit mulut dan kuku PMK pada pintu masuk di Pulau Dias menjelang Hari Raya Idul Adha. Aktivitas lalu lintas hewan melalui jalur penyeberangan laut menuju daerah kepulauan biasanya terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk mengantisipasi penyakit hewan termasuk hewan kurban diperlukan pemeriksaan kesehatan hewan seperti sapi dan kambing atau kerbau. Khusus di Pulau Dias, hewan kurban harus didatangkan dari Sumatera Utara dan daerah lainnya karena minimnya pasokan di daerah tersebut. Berdasarkan data dari Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Kementerian Pertanian, pada 1 minggu terakhir ternak sapi khususnya didatangkan ke Pulau Dias melalui pintu masuk di Pelabuhan Agin Gunung Sitoli. Sebanyak 3 kali dengan jumlah keseluruhan mencapai 13 ekor sapi. Petugas karantina Belawan Unit Kerja Gunung Sitoli telah melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan pada setiap hewan yang rentan dengan penyakit PMK untuk mencegah penularan serta dampak negatif saat dikonsumsi masyarakat. Jadi dalam pengawasan hewan rentan PMK ini dalam menjelang Idul Adha, kita di sini melakukan pengawasan pertama pemeriksaan dokumen, kelengkapannya yang terkait dengan KH11 sertifikat kesehatan hewan. Selain itu di lapangan kita lakukan penyemprotan desinfeksi yang gunanya untuk meminimalisir HPHK yang masuk ke Pulau Nias. Hingga saat ini ada berapa ekor ternak yang datangkan? Untuk sejauh ini sapi udah 3 kali pemasukannya dengan total jumlah itu 17 ekor. Apakah itu masih terus kita telusuri dari beberapa pihak, ya dalam artian yang nantinya bakalan jadi pemasok atau masyarakat, ini bakalan terus bertambah sampai dengan Idul Adha. Sejumlah pengurus BKM Masjid di Pulau Dias masih membutuhkan pasokan hewan kurban jelang Idul Adha. Untuk menjamin kesehatan hewan yang tergolong rentan PMK, pemerintah telah menghimbau peternak hewan agar mempedomani ketentuan mengenai pendistribusian hewan dari daerah asal yang melintasi beberapa daerah sebelum menuju kota tujuan agar melapor kepada pihak karantina. Pemirsa, salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi jemaah haji dan umroh adalah Jabal Rahmah yang juga dikenal sebagai tempat pertemuan pertama Nabi Adam dan Hawa usai dikeluarkan dari surga. Jabal Rahmah adalah bukit bebatuan setinggi 70 meter yang berada di sebelah selatan Padang Arafah sekitar 25 km di bagian tenggara kota Mekah, Arab Saudi. Di Jabal Rahmah dibangun Tugu Putih untuk mengenang peristiwa pertemuan kembali Nabi Adam alaihi wasallam dengan Siti Hawa setelah dikeluarkan dari surga dan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi selama 200 tahun. Arti dari Jabal Rahmah adalah bukit kasih sayang. Untuk bisa mencapai Jabal Rahmah dari kota Mekah, pengunjung dapat melintasi jalur darat dengan menggunakan mobil sekitar 20 menit. Jabal Rahmah juga menjadi lokasi Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu terakhir, yakni Quran Surah Al-Maidah, di mana ketika itu Rasulullah SAW tengah melakukan wukuf. Peristiwa penting lainnya adalah saat Nabi Ibrahim menyadari mimpi yang datang memerintahkan melakukan sebuah pengorbanan dengan menyembelih anaknya Ibrahim. Sebagai tempat penuh historis, tidak heran jika Jabal Rahmah tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan, terutama jamaah haji dan umroh yang datang ke Arab Saudi. Sementara itu, tempat yang juga banyak dikunjungi oleh jemaah haji dan umroh adalah Gua Sur, yang menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Gua Sur juga dikenal sebagai Jabal Sur, terletak sekitar 7 km dari Mekah ke arah Taif. Letak persisnya berada di salah satu puncak gunung yang sangat terjal dan berbatuan. Bentuk Gua Sur seperti wajan yang ditelungkupkan,
di mana terdapat 2 pintu masuk di bagian timur dan barat. Pintu barat menjadi tempat yang digunakan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar saat bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Jabal Sur hanya bisa dimasuki dengan posisi tiarap, bukan jalan seperti gua lainnya. Saat di dalam posisi tubuh hanya bisa duduk. Setelah bersembunyi selama 3 hari dan kondisi sudah aman, Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan menuju Madinah bersama Abu Bakar menggunakan unta. Keberadaan Jabal Sur menjadi bukti sejarah dan kesungguhan dan keberanian Nabi Muhammad serta para sahabatnya dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah tekanan dan ancaman dari pihak musuh. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Badan Pengawas Pemilu Deli Serdang mengajak media massa dan para penggiat media digital untuk ikut mengawasi proses pemilu 2024 dengan banyaknya pemberitaan hoaks khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Ajakan itu disampaikan Ketua Bawaslu Deli Serdang, Muhammad Ali Sitorus saat membuka rakor bersama stakeholder terkait pengembangan fungsi strategi kelembagaan dengan tema peran media massa dalam mengawasi partisipatif menuju pemilu serentak 2024 kemarin di Jalan Sultan Serdang, Desa Tumpatan, Kecamatan Batangkuis. Rakor yang dihadiri beberapa pemilih pemula, penggiat media sosial dan sejumlah wartawan. Dalam kegiatan itu menghadirkan 2 narasumber pengamat politik USU, Dr. Faisal Mahrawa, dan pengamat politik ekonomi Ian Wardin dengan moderator Komisioner Bawaslu Deli Serdang, Divisi Organisasi dan SDM Dr. Abiduddin. Kedua narasumber menyimpulkan pengawasan dan hubungan antar lembaga dalam pengawasan proses penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari peran media massa untuk berpartisipatif membangun kesadaran politik masyarakat. Selain itu dibutuhkan pengetahuan pendidikan politik untuk membangun kesadaran politik untuk meningkatkan partisipatif politik pada pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Faisal Mahrawa menyebutkan peran media massa pada momen pemilu itu sangat dibutuhkan. Bawaslu Deli Serdang terus membuka koordinasi dengan media massa untuk menciptakan informasi yang baik bagi masyarakat. Penting media tadi untuk pengawasan partisipatif ya. Artinya banyak berita-berita yang beredar di masyarakat ya, berita hoax. Bisa mengcounter berita-berita hoax itu melalui media massa ini. Kita mengajak media menjadi rekan Bawaslu untuk pengawasan partisipatif. Kepada masyarakat dihimbau agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak kredibel atau diduga berasal dari sumber informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa, sebanyak 3.000 lebih pemilih potensial di wilayah Kota Gunung Sitoli belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli menyampaikan data pemilih potensial di daerah tersebut mencapai 3.000 lebih dan tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan berupa kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik. Pemilih potensial dimaksud merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Kota Gunung Sitoli, umumnya remaja yang telah berumur 17 tahun pada hitungan hari pemungutan suara pemilu 14 Februari tahun 2024. Berdasarkan status pekerjaan dalam daftar sistem administrasi kependudukan atau SIA yang dapat diakses oleh Komisi Pemilihan Umum, para pemilih potensial rata-rata berprofesi sebagai pelajar. Ketua KPU Kota Gunung Sitoli, Firman Nofriadus Egea, mengatakan pemilih potensial tersebut seluruhnya telah dipastikan terdaftar sebagai pemilih tetap DPT Pemilu 2024 Kota Gunung Sitoli yang berjumlah 92.944 pemilih yang ditetapkan pada rapat pleno KPU pada Selasa 20 Juni 2023 lalu. Berdasarkan hasil data kita, bahwa data non-KTP itu, ya terutama ini yang pemilih-pemilih pemula, itu sekitar 3.900 lebih, artinya kurang 4.000.
Dan tentu langkah yang kita lakukan melalui rapat koordinasi yang kita lakukan, yang mengundang Disduk Capil, bahwa kita sudah menyampaikan hal itu, bahwa inilah kondisi data pemilih kita yang non-eKTP. Sehingga langkah berikutnya kami berencana bahwa hal ini akan langsung ke pemerintah daerah melalui Bapak Wali Kota nantinya, untuk langkah-langkah bagaimana mengatasi supaya orang-orang yang sudah terdaftar ini memiliki KTP sebelum tanggal 14 Februari tahun 2024. KPU Kota Gunung Sitoli saat ini terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan di daerah, termasuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan sederajat untuk mendukung pemilih potensial agar memiliki KTP elektronik menjelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, puluhan warga Kepulauan Nias menjalani pengobatan dan operasi mata katarak yang diselenggarakan secara gratis di daerah tersebut. Kasus penyakit mata katarak di Kepulauan Nias sangat tinggi karena daerah merupakan kepulauan yang memiliki paparan matahari cukup tinggi. Pemerintah setempat dan instansi terkait sangat serius untuk memutus mata rantai penyakit katarak agar penderitanya sembuh dan sehat. Saat ini Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Share memberikan pelayanan pengobatan dan operasi katarak secara gratis selama 2 hari, yakni kemarin dan hari ini. Pada hari pertama Minggu siang tercatat 97 pasien mengikuti operasi katarak gratis, namun 18 pasien batal menjalani operasi katarak berhubung faktor kesehatan seperti kadar gula darah yang tinggi. Para dokter spesialis mata dengan peralatan canggih telah mengoperasi puluhan pasien dengan fasilitas kesehatan klinik Pratama untuk melayani masyarakat Pulau Dias. Jadi memang isu penyakit katarak itu menjadi salah satu isu kesehatan di Indonesia. Katarak masuk kategori kebutaan yang dapat dicegah sebenarnya karena bisa diobati. Hanya memang secara angka mungkin di Nias kami belum bisa memastikan pasti, tetapi dikarenakan karakteristik Nias termasuk karakteristik kepulauan di mana cuaca sekaligus paparan sinar matahari itu cukup tinggi, sehingga dipastikan bahwa resiko katarak pasti akan tinggi juga. Gerakan operasi mata katarak gratis ini untuk membantu masyarakat kurang mampu dari biaya operasi yang mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, selama penyelenggaraan kompetisi surfing di Pantai Ture Dawola Aufulu, Kabupaten Nias Utara, terkait kenyamanan pengunjung menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memajukan potensi pariwisata di daerah tersebut. Untuk meningkatkan daya tarik para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara agar berkunjung ke lokasi pariwisata termasuk tempat penyelenggaraan kompetisi surfing ini, diperlukan langkah-langkah strategis. Di antaranya desain kelola objek pariwisata dan tata kelola yang berdasarkan ramah lingkungan. Termasuk salah satu cara untuk mendorong objek wisata ini menjadi tujuan wisata yang selalu dinanti para wisatawan. Sejauh ini sarana prasarana masih belum memadai, termasuk akses jalan dan homestay serta ketersediaan fasilitas penginapan atau restoran belum seimbang dengan kebutuhan pengunjung, khususnya pada event-event tertentu. Salah seorang pengunjung asal Kanada berpendapat panorama daerah Pantai Ture Dawola cukup bagus, sehingga kedatangannya bersama keluarga untuk melihat keindahan alamnya, berselancar serta berbaur dengan masyarakat setempat. Premier time in Nias, first time, and I have empat laki-laki in kompetisi, and we love Nias, so beautiful, and the people are really wonderful, and we really enjoy our time here in Nias. Yeah. One more day. Yeah. Besok finals. Ibu ini. Sementara itu salah seorang warga, Rini, mengatakan dengan adanya event ini dan banyaknya pengunjung wisata menjadi sarananya bagi untuk meningkatkan perekonomiannya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya. Luar biasa ya, jadi dengan adanya kegiatan ini sangat membantu kami di sini. Terlebih dengan usaha yang ada berjalan dengan lancar apanya.
kami berharap ini berlanjut terus, sehingga kami juga terbantu lah dengan adanya, karena masyarakat banyak yang datang kan ke lingkungan wisata. Jika objek wisata semakin berkembang, dipastikan warga setempat dapat menikmati sisi positifnya dengan mengembangkan potensi yang ada. Selain itu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan sehingga ikut berperan aktif dalam mewujudkan program pemerintah di bidang pembangunan. Pemirsa, dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023, Polres Labuhan Batu menggelar kegiatan Fun Run yang diikuti seribuan peserta dari 2 kabupaten yakni Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Sebanyak seribuan peserta dari 2 kabupaten mengikuti Fun Run yang digelar Polres Labuhan Batu dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-77 di Jalan MH Tamrin Rantau Prapat Labuhan Batu pada Minggu pagi. Fun Run yang dibagi menjadi 2 kelas yakni Fun Run 10 km dan 5 km untuk putra-putri dilepas Forkopimda Labuhan Batu. Pada Fun Run tersebut keluar sebagai juara untuk 10 km putra Lunggu Simanjuntak dan pemenang putri Nur Haida. Sedangkan 5 km putra Firdan Abdillah Sihombing dan putri Zaskia Ratu Arilia. Kapolres Labuhan Batu AKBP James Hasudungan Huta Julu menjelaskan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77, pihaknya menyelenggarakan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti TNI Polri dan Forkopimda bersama masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat di 2 kabupaten turut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan sinergitas antara TNI Polri dan pemerintah daerah beserta masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini adalah dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77. Sebelumnya, Polres Labuhan Batu juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan bakti sosial maupun bakti kesehatan yang telah kita laksanakan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu maupun Labuhan Batu Utara. Pada prinsipnya dengan kita selenggarakan kegiatan ini, kita ingin agar masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu maupun Labuhan Batu Utara untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya Kabupaten Labuhan Batu maupun Labuhan Batu Utara. Selain menyelenggarakan Fun Run dan Fun Walk, Polres Labuhan Batu juga menggelar bazar UMKM dan stand up komedi serta door prize serta bakti sosial. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Utara berharap cabang olahraga e-sport menyumbangkan medali emas pada gelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 mendatang. Cabang olahraga cabur e-sport masuk ke dalam 65 daftar cabur yang akan dipertandingkan pada gelaran PON ke-21 tahun 2024. Terdapat 5 nomor yang akan dipertandingkan, yakni Mobile Legends, Bang Bang Beregu, Garena Free Fire Beregu, PUBG Mobile Beregu, Lokapala Beregu, dan eFootball PES Beregu. Wakil Ketua Umum KONI Sumut, Kis Haryanto mengatakan cabang olahraga e-sport merupakan cabur yang baru pertama kali dipertandingkan pada event PON dan Sumut sangat memiliki peluang untuk meraih medali. Peluang tersebut ada karena selain para atlet yang bergabung di Platdat PON sangat potensial, pengurus Pengprov e-sport juga didominasi kaum milenial. KONI Sumut berharap dari kejurda yang telah dilakukan pada tahun ini akan menghasilkan atlet berkualitas mengisi kuota yang ada dan dari 5 nomor yang dipertandingkan sedikitnya 2 medali emas dapat ditorehkan atlet Sumatera Utara. Ketua Umum Pengprov e-sport Sumatera Utara Brigjen TNI Ruroh A. Setiawabiwa mengatakan kejuaraan daerah yang diselenggarakan di 4 lokasi di Kota Medan bertujuan untuk menjaring atlet terbaik yang akan dipersiapkan mengikuti PON 2021 tahun 2024 Aceh Sumut. Guna mencapai target tersebut, pengurus e-sport berharap agar pemerintah melalui Dispora Sumut dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk para atlet e-sport Sumatera Utara.
Pemirsa, adanya dukungan berbagai pihak dalam menumbuhkan minat kewirausahaan kepada pelaku usaha ulos di kawasan Danau Toba dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan dan kewirausahaan dalam merencanakan dan mengelola keuangan wirausaha. Di Desa Roburan, Dolo, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing, Natal, kini memiliki arena bermain tradisional bagi anak-anak warga desa. Arena bermain ini diciptakan untuk menghindari kecanduan terhadap gadget atau bermain handphone. Langkah ini pun disambut positif warga, khususnya para orang tua. Halaman rumah warga dijadikan lokasi arena bermain anak-anak selalu ramai. Sebagai jenis permainan tradisional ada di lokasi ramah anak antara lain enggrang batok, enggrang bambu, congklak, dan juga sebuah taman bacaan bagi anak-anak. Hampir setiap hari lokasi ini ramai dikunjungi anak-anak untuk bermain bersama. Para anak-anak ini pun mengaku senang dan terhibur dapat bermain sambil belajar di tempat yang disediakan perangkat desa dan warga. Arena bermain ramah anak ini atas inisiasi perangkat desa Roburan Dolok yang prihatin karena minimnya lokasi bermain anak saat ini. Karena cenderung kecanduan bermain gadget selama berada di rumah, apalagi masa libur sekolah. Seru ya? Apa keseruannya? Bisa main sama-sama teman-teman. Lalu? Bisa membaca. Bisa membaca. Perangkat desa Roburan Dolok juga membuat komitmen bersama warganya agar serius membatasi penggunaan gadget bagi anak-anak mereka dan tentunya akan ada sanksi jika hal tersebut dilanggar. Kegiatan seperti ini patut diapresiasi karena anak-anak lebih gemar bermain gadget ketimbang mengenal permainan tradisional. Apalagi permainan tradisional tak membutuhkan biaya yang mahal yang pastinya masih tetap menghibur. Kita perlu melindungi anak-anak dan remaja, generasi penerus kita dari kemajuan teknologi ini. Bukan artinya membuat mereka gaptek, bukan. Komitmen bersama, pembatasan penggunaan gadget. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 sebanyak 217.841 pemilih. Selanjutnya setelah penetapan DPT, KPU masih melakukan penyusunan daftar pemilih tambahan yang dilaksanakan hingga 7 Februari mendatang. Berdasarkan rapat pleno, daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara telah ditetapkan sebanyak 217.841 orang. Terdiri dari 110.590 pemilih laki-laki dan 107.251 pemilih perempuan. Ketua KPU Bengkulu Utara Suwarto mengatakan, setelah tahapan penetapan DPT, pihaknya akan melaksanakan penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB yang pelaksanaannya akan berlangsung hingga 7 Februari 2024 mendatang. DPTB ini bertujuan agar masyarakat yang telah memiliki hak pilih namun tidak tercatat dalam DPT karena belum memiliki data kependudukan dapat ikut memberikan hak suara serta mengurus data kependudukan. Dengan pemilih yang belum masuk dalam DPT kita di 2024 nanti, artinya kita masih membuka peluang untuk daftar pemilih tambahan itu dimulai tanggal 22 ya, mulai hari ini sampai dengan tanggal 7 Februari 2024. Sementara itu untuk mata pilih terbanyak ada di Kecamatan Arga Makmur berjumlah 30.582 orang dan paling sedikit di Kecamatan Enggano berjumlah 3.052 orang. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan pemilu 2024, generasi muda diminta tidak apatis dengan proses demokrasi dan politik. Partisipasi pemuda diharapkan dapat menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas. Asisten 1 Pemda Bengkulu Selatan Isran Kasiri mengatakan, sebanyak 107 juta atau hampir 60% pemilih di Indonesia pada pemilu serentak 2024 mendatang didominasi oleh kaum pemuda. Untuk itu,
Isran berharap kelompok pemuda dan mahasiswa harus melek politik dan jangan apatis terhadap proses demokrasi, politik dan kepemiluan. Selain itu, pemuda juga harus tampil sebagai kelompok yang proaktif, memperjuangkan dan menjadi pemicu masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang sehat, cerdas dan berwawasan kesejahteraan. Dimulai dari pemuda itu sendiri. Mereka tidak antipati terhadap pemilih itu sendiri. Dan konsep untuk dalam perubahan itu, untuk kedepannya, mereka lah nanti yang akan melanjutkan ke kepemimpinan ini. Oleh karena itu sekali lagi kan peran dari masyarakat, peran dari pemuda maksud kami itu sangat-sangat mendukung dalam kelancaran pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Kejurnas Inline Skate Freestyle Palembang Open tahun 2023 digelar selama 2 hari dari tanggal 24 dan 25 Juni 2023 di Palembang. Kejuaraan Nasional Inline Skate Freestyle Palembang Open tahun 2023 diikuti oleh 260 atlet inline skate freestyle Indonesia, baik putra maupun putri se-Indonesia, khususnya atlet inline skate freestyle sepulau Jawa dan Sumatera. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Kejurnas Inline Skate Freestyle Palembang Open tahun 2023, Muhammad Penta Arif, ada beberapa nomor yang dipertandingkan, antara lain adalah nomor speed slalom, classic slalom, fish slalom, skate cross, freestyle slide. Kejurnas Inline Skate Freestyle Palembang Open tahun 2023 ini memperebutkan 12 medali emas di 12 nomor yang berbeda dengan tujuan untuk memperkenalkan olahraga inline skate freestyle di Provinsi Sumsel, khususnya di Kota Palembang yang bernaung di bawah induk olahraga Porserosi Sumsel. Harapannya biar kita sampai bisa disupport sama pemerintah untuk pengadaan tempat latihan yang lebih baik lagi dan juga support segala macam yang kita butuhkan. Ahmad Maris, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda batik ekoprint mulai dikenalkan di Pagar Alam? Warga menekuni motif batik dengan memanfaatkan dedaunan. Batik teknik ekoprint dibuat dengan cara memanfaatkan dedaunan yang ditempelkan dengan kain basah sehingga terbentuk corak warna alami dan corak warna dengan tekstur yang unik. Sekretaris Dekranasda Pagar Alam Indriani mengatakan, untuk bahan bakunya di Pagar Alam cukuplah mudah dicari. Sementara menurut Febri, warga kota Pagar Alam mengatakan dirinya sangat tertarik dengan batik ekoprint karena halus dan lembut. Selain itu motifnya sangat alami karena terbuat dari dedaunan. Batik-batik ekoprint dari stan DWP dan Dekranasda. Ini yang menariknya dari ekoprint ini apa, Bu? Yang menariknya bahannya ini cukup bagus ya, halus, adem. Kalau untuk harganya gimana, Bu? Lumayan terjangkau. Sementara itu, Sekretaris Dekranasda Indriani Faiti mengatakan pihaknya terus mengenalkan kerajinan. Selain cukup mudah mengerjakannya, bahan bakunya mudah didapat di Kota Pagar Alam. Pihaknya mengenalkan melalui media sosial atau dengan pameran dan bazar. Ia berharap agar batik ekoprint dapat berkembang dengan baik dan dikenal di masyarakat. Ekoprint itu perwarnaan dari bahannya dari daun, terus warna alam. Kain putih dijadikan jadi kain. Biasanya kalau dari kain putih itu kita skuring itu kayak dicuci, terus kita mordan. Setelah dimordan, dikeringkan, terus kita kasih pewarna alam, baru kita tempelkan daun yang kita telah ambil, yang telah kita tempel, kita gulung kayak lontong, kemudian kita kukus selama 2 jam, baru kita buka. Tommy Edi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.
Pemirsa, meski banyak jenis makanan bermunculan, keberadaan makanan tradisional hingga saat ini masih banyak diminati masyarakat. Minat masyarakat atau kuliner Bingen atau makanan tradisional masih tinggi. Terlihat saat digelarnya Festival Makanan Bingen di Jalan Roda, Kecamatan Bukit Kecil, yang dipadati pembeli untuk menikmati makanan tradisional yang telah menjadi warisan. Salah seorang warga, Fatimah, mengaku sangat senang dengan adanya Festival Makanan Bingen ini, sehingga mempermudah warga untuk mendapatkan makanan yang saat ini sudah jarang dijumpai. Hingga saat ini makanan tradisional masih banyak diminati warga. Jual di rumah, online, yo. Peminatnya zaman dulu? Banyak. Masih banyak? Iya, masih banyak. Zaman ingin mangkonyo dibuat kuliner saya ini kan, alhamdulillah, wong pajak ke sini kan, makan makanan zaman dingin kan. Sementara itu Eni, pembuat makanan Bingen, berharap agar festival seperti ini dapat terus digelar sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Selain itu generasi muda dapat mengetahui kuliner zaman Bingen yang saat ini sulit ditemui di pasaran. Harapannya ke depannya ini sering-sering lah Pak, biar rakyat kecil ini menikmati juga. Ya, biar. Hasil usaha kita ini banyak yang laku. Jadi ada juga ekonominya tuh jadi meningkat. Makanan seperti ini ya? Ini kan nggak tahu makanannya, palingan yang kayak ini nah Pak. Nah, zaman Bingen itu nggak tahu dia makanan apa. Selain pempek yang telah lama dikenal sebagai makanan khas kota Palembang, ada 186 macam kuliner tradisional yang dijual di festival kuliner ini. Romiko, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.